Mau bikin sesuatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur sadaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para dulur, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video Mbah Yazid Al-Wahabi, yang mana di dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa ahli tasawuf, thariqat itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan ajaran Islam. Apakah benar pernyataan seperti itu? Tentu tidak, para dulur. Pernyataan seperti itu adalah bohong, adalah fitnah yang tidak berdasar. Kenapa saya katakan seperti itu? Mana dalilnya tasawuf di dalam Islam? Kalau kita melihat, para dulur, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang populernya hadis ini adalah hadis Jibril. Di dalam hadis ini, suatu ketika para sahabat duduk bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu itu tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri para sahabat beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat oleh para sahabat, laki-laki tersebut rupanya sangat tampan, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada seorang pun di antara sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang mengenali laki-laki tersebut. Padahal laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam yang turun ke dunia menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat ini, Jibril yang menyerupai laki-laki yang padahal adalah Jibril langsung menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk di dekat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya antara dengkul baginda Nabi dengan dengkul Jibril itu sampai bersentuhan, dan Jibril meletakkan kedua tangannya itu di paha baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Jibril menanyakan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi. Di antaranya yang pertama ditanyakan oleh Jibril adalah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam. Di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ketika dijawab oleh baginda Rasulullah bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan ibadah haji jika engkau telah mampu. Setelah mendengar jawaban dari baginda Rasul, laki-laki tersebut itu berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Benar engkau ya Muhammad. Para sahabat yang melihat kejadian seperti itu merasa bingung, aneh, heran. Kenapa? Karena kok bisa seseorang yang bertanya dan dijawab, dia pula yang membenarkan. Para sahabat heran. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, beritahu kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya iman itu adalah antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kata baginda Rasul, iman itu engkau percaya dan yakin kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, hari akhir, dan kepada qadarnya Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar jawaban baginda Rasul, laki-laki tadi itu berkata, "Shadaqta ya Muhammad." Sahabat kan aneh. Lah,
Kok dibenarkan lagi? Padahal dia yang nanya, dia yang membenarkan pula. Kemudian, laki-laki tadi bertanya lagi kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kata baginda Rasul, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Jadi, ihsan itu, engkau ibadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Ya. Fa illam takun, maka kalau engkau tidak bisa seperti itu, fa innahu yarak, maka yakinkanlah bahwa Allah selalu melihatmu. Di dalam hadis ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa pertanyaan Jibril yang pertama mengenai Islam itu merujuknya kepada syariat. Tata cara ubudiyah, tata cara muamalah kita dalam beragama. Pertanyaan yang kedua mengenai iman itu merujuknya kepada masalah akidah atau tauhid. Dan pertanyaan yang ketiga mengenai ihsan, ini merujuknya ke masalah tasawuf. Jadi, kalau Bapak Yazid mengatakan bahwa tasawuf, thariqah, itu tidak ada contohnya dari baginda Rasul, itu keluar dari syariat Islam, itu keluar dari ajaran Islam, itu bohong. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena tasawuf adalah ilmu untuk merapihkan akhlak kita, untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan diri kita. Jadi begitu Bapak Yazid, ya. Tasawuf memang istilah baru. Artinya apa? Istilah tasawuf itu adanya di zaman setelah baginda Rasulullah SAW. Jadi memang baginda Rasul, para sahabat tidak mengenal istilah tasawuf. Karena apa? Tasawuf itu adalah cabang ilmu. Seperti halnya kita mengkaji tajwid, para dulur. Kalau urusan membaca Al-Quran, baginda Rasul paling fasih dalam membaca Al-Quran. Kalau urusan membaca Al-Quran, para sahabat baginda Rasul paling fasih dalam membaca Al-Quran. Tapi istilah ilmu tajwid itu baru adanya. Artinya apa? Ilmu tajwid itu adanya setelah zamannya baginda Rasulullah SAW. Kalau para sahabat misal membaca ayat Al-Quran ketika menemukan nun mati ketemu dengan ba, mereka melafadzkannya fasih, benar bacaannya. Tapi mereka tidak mengenal istilah iqlab. Karena apa? Istilah iqlab adanya di ilmu tajwid. Sedangkan tajwid adanya baru-baru di zaman setelah baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Tasawuf adalah ilmu. Tasawuf adalah cabang ilmu. Makanya hati-hati. Jangan kita mudah untuk mensesatkan orang lain. Jangan kita mudah untuk menuduh orang lain bahwa yang bertasawuf, yang bertorikoh itu adalah zindik. Kalau kita gampang untuk menuduh zindik kepada orang yang bertasawuf dan bertorikoh, bayangkan. Kita lihat siapa ahli-ahli tasawuf, siapa ahli-ahli torikoh. Di Indonesia, para dulur, ada beberapa cabang torikoh. Di antaranya ada torikoh Qadiriyah, ada torikoh Naksabandiyah, ada torikoh Taifuriyah, ada torikoh Tijaniyah, ada torikoh Sadiliyah. Dan itu dipertanggungjawabkan insya Allah oleh pendiri-pendirinya. Misalkan torikoh Qadiriyah, kita mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau kita mengatakan bahwa ahli torikoh adalah zindik, secara tidak langsung Anda sudah mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani zindik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ini, akhirnya secara tidak langsung Anda sudah memusuhi para ulama-ulama solihin. Para solihin, para kekasihnya Allah, para aulia Allah. Na'udzubillah. Seperti halnya misalkan untuk sekarang-sekarang ini, pemimpin Torikoh di Indonesia khususnya, kita mengenal Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu kalau kita lihat dari keilmuannya luar biasa, dari kesolehannya luar biasa, dari kealimannya luar biasa, dari akhlaknya luar biasa. Beliau seorang ulama, beliau seorang habaib. Kalau Anda mengatakan orang yang bertorikoh adalah orang zindik, secara tidak langsung Anda sudah menuduh Maulana Habib Lutfi yang menjadi pemimpin torikoh di Indonesia ini adalah orang zindik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati, para dulur, hati-hati. Jika kita ingin mengkaji ilmu agama, harus dengan disiplin. Kalau kita ingin berguru dalam agama, harus cari guru yang benar. Hati-hati. Salah sedikit saja kita pilih guru, salah pilih ilmu,
Akibatnya tidak main-main para dulur. Hati-hati ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.